Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hangat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode, dan model yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Bersama saya, Nuri Firdausia, di kampus tercinta kita, STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Teman-teman sekalian, dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Strategi ini tidak bisa dipilih secara acak, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di kelas. Yang pertama, kita pahami dulu apa sih tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah memahami konsep, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik kita. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menerapkan kombinasi strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di kelas kita. Oke, kemudian kita beralih pada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, namanya strategi, berarti ada rencana-rencana yang kita siapkan. Rencana tindakan yang mencakup pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencakup 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi yang baik akan membantu tercapainya pembelajaran bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Karena itu, kita juga harus memahami karakteristik peserta didik kita seperti apa sih, gitu ya. Nah, ada hal-hal yang mendasar sebagai fondasi utama untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat, yaitu memahami karakteristik peserta didik kita. Kenapa demikian? Karena peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, ya, secara biologis, secara psikologis, maupun sosiokultural mereka. Yang pertama, beberapa aspek karakteristik peserta didik. Ya, yang pertama dilihat dari usia dan tahap perkembangannya. Menurut teorinya Piaget dan Erikson, usia 7-11 tahun, anak pada tahap ini mencapai tahap operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap hal-hal yang konkret. Sedangkan usia 12 tahun ke atas, anak berada pada tahap operasional formal, yaitu mampu berpikir abstrak untuk menyusun hipotesis. Ya. Kemudian, menurut Erikson, anak pada usia sekolah dasar, mereka pada tahap ingin merasa kompeten dan berhasil. Sedangkan pada tahap remaja, mereka sudah mulai mencari jati diri, mulai menganalisis, ya, mulai mengkritisi. Ya, kemudian kita beralih pada tahap gaya belajar. Gaya belajar anak ada yang gayanya condong pada gaya visual. Mereka lebih efektif jika belajar ditemani dengan gambar, diagram, video, atau bentuk-bentuk gambar yang lain gitu ya. Kemudian ada anak yang gaya belajarnya auditori. Mereka lebih mudah paham atau menyerap pelajaran melalui informasi yang didengarkan, melalui cerita, melalui diskusi ya, atau sharing dengan teman. Nah, itu adalah anak yang gaya belajarnya auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik. Anak suka aktivitas fisik. Mereka suka bereksperimen. Mereka suka memperagakan, mencontohkan. Mereka suka gerakan. Mereka suka dilibatkan dalam bentuk fisik. Nah, anak-anak yang seperti ini adalah anak yang punya gaya belajar kinestetik. Contoh misalnya, anak lebih suka pelajaran olahraga. Nah, kenapa? Karena cenderung kinestetik ya.
anak lebih mudah menghafal jika dia hafalannya sambil menari misalnya. Nah, ini anak yang punya kecenderungan kinestetik. Oke. Kemudian hal lain yang mendasar adalah tentang minat dan motivasi. Anak tentu akan semangat belajar jika hal itu sesuai dengan minatnya dan motivasinya. Dan tentu mereka akan lebih antusias ya. Kemudian kita juga harus melihat latar belakang sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, bahasa ibu, ya bahasa sehari-hari, kemudian nilai-nilai lokal yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara anak berinteraksi. Atau ada lagi nih teman-teman ya, ada anak yang berkebutuhan khusus di kelas kita, misalnya siswa tunarungu atau siswa ADHD yang mengalami kesulitan belajar sehingga kita memerlukan pendekatan yang lebih personal dan adaptif. Tentu kita tidak boleh kemudian mengecualikan mereka, justru kita harus memberikan perhatian lebih untuk mencari tahu bagaimana gaya belajar yang bisa diterima oleh mereka. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara operasional atau teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Metode merupakan implementasi dari pendekatan yang digunakan. Ya, beberapa contoh metode diantaranya metode ceramah. Ya, efektif untuk memberikan informasi faktual dan penjelasan di awal. Nah, seperti yang saya terapkan saat ini adalah metode ceramah. Kemudian ada metode diskusi. Ini cocok untuk apa? Untuk pelajaran agama, bahasa, atau pelajaran ilmu-ilmu sosial. Kemudian ada metode tanya jawab untuk memancing keterlibatan siswa untuk bisa berpikir kritis. Kemudian ada metode demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud di sini adalah menampilkan langkah-langkah secara prosedural secara langsung ya. Misalnya pelajaran praktis seperti pelajaran IPA, fikih yang butuh praktek ibadah ya, atau TIK. Kemudian ada metode eksperimen. Metode eksperimen melibatkan siswa untuk aktif, ya misalkan pelajaran IPA atau matematika. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus misalnya anak yang bolos sholat berjamaah. Gitu ya, bagaimana cara menasehatinya atau bagaimana cara untuk membuat dia semangat untuk sholat berjamaah. Kemudian ada metode simulasi atau role play. Siswa memerankan situasi tertentu untuk kemudian mampu kita tanamkan nilai-nilai empati, nilai-nilai keterampilan di situ ya. Misalnya praktek sholat jenazah misalnya, atau praktek merawat jenazah. Di situ kan ada praktek ibadah sekaligus kita menanamkan nilai-nilai bagaimana kita mengingat kematian, bagaimana kita juga menanamkan empati ya, bagaimana cara kita berduka, bagaimana kita menghargai dan menghormati keluarga yang ditinggalkan, seperti itu. Nah, itu simulasi dan role play ya. Kemudian ada metode proyek dan inquiry. Nah, ini lebih pada tugas jangka menengah atau jangka panjang untuk menghasilkan produk ya dari siswa kita. Misalkan membuat mading ya. Mading atau membuat ilustrasi ya. Praktek haji ya. Jadi ada Ka'bahnya gitu ya. Ada tempat sa'i dan sebagainya. Kemudian ada inquiry, siswa mengeksplor masalah, kemudian menyusun kesimpulannya secara mandiri, tentu dengan panduan dari gurunya. Kemudian ada model pembelajaran, beberapa model pembelajaran yang sangat relevan, diantaranya adalah discovery learning. Ini cocok untuk pelajaran sains, matematik, kemudian untuk mahasiswa ya, penugasan-penugasan yang butuh pemikiran yang lebih panjang. Kemudian ada problem based learning atau PBL, siswa belajar melalui pemecahan masalah secara nyata, ya cocok untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dan solutif. Nah, kemudian ada project based learning atau PJBL.
Nah, ini fokus pada pembuatan proyek kolaboratif ya, bersama tim, bersama kelompok mereka, sehingga mereka selain juga kerja kelompok, mereka juga saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran ya, saling memberikan kritik dan saran, seperti itu. Kemudian ada cooperative learning, siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan perannya masing-masing. Nah, ini sangat cocok nih ya ketika kita terapkan pada anak usia SMA dan mahasiswa. Di antaranya ada model turunannya yaitu jigsaw. Ini sangat bagus ya, kita nanti akan praktekkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian tujuan yang paling diinginkan atau diharapkan dari cooperative learning adalah memperkuat kerjasama dan tanggung jawab. Ini. Kemudian ada inquiry learning, adalah menggali, merumuskan, dan menyelidiki sendiri suatu permasalahan. Contoh, siswa mencari tahu perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Melalui apa? Melalui nas-nas Al-Quran dan hadis. Atau buku yang sudah kita siapkan sebagai bahan ajarnya. Kemudian ada berikutnya adalah tentang menyesuaikan strategi dengan karakteristik peserta didik ya. Kita sesuaikan apakah peserta didik kita masih di tahap usia anak usia dini, anak usia sekolah dasar, remaja, ataukah mahasiswa. Di situ ada tabel ya, di slide yang sudah saya siapkan ada 2 tabel terkait dengan perkembangan anak sesuai usianya. Kemudian saya di situ juga memberikan contoh bagaimana prakteknya kita sebagai guru PAI ya. Misalnya kita mengajar fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Guru mengajarkan tentang topik tata cara sholat berjamaah. Maka untuk anak usia kelas 5 MI antara 10 sampai 11 tahun, anak sampai pada tahap operasional konkret yaitu visual kinestetik. Ya, strateginya bagaimana? Melalui pendekatan kontekstual dan humanistik. Metodenya menggunakan demonstrasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Kemudian model pembelajarannya bisa menggunakan cooperative learning ya, atau role play. Nah, langkah-langkahnya kita bisa menyiapkan video edukasi tentang sholat berjamaah. Kemudian kita minta mereka untuk pembagian kelompok dan mempraktekkan sholat berjamaah secara berkelompok. Nah, kemudian kita adakan refleksi ya, kita evaluasi. Nah, kemudian kita berikan hikmah-hikmah sholat berjamaah. Maka insya Allah dengan demikian siswa dapat memahami tata cara sholat berjamaah secara praktek dan membangun sikap sosial serta religius. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di situ di slide ke-10 ini pertanyaan nih teman-teman ya. Dan teman-teman bisa menjawab di sesi diskusi nanti ya. Mengapa strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Apa saja tantangan guru atau dosen dalam menerapkannya? Kemudian pengalaman belajar apa yang paling berkesan bagi Anda ya, bagi teman-teman sekalian, dan mengapa? Ya, kita akan tutup dulu penyajian materi dari saya dan selanjutnya nanti kita akan isi dengan diskusi. Baik, sebagai penutup saya akan menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran ini haruslah fleksibel dan adaptif ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kunci utama keberhasilan pembelajaran adalah memahami peserta didik dan berani mencoba pendekatan, metode, dan model pembelajaran secara kreatif. Jadi kita sebagai guru PAI dituntut kreatif, inovatif, dan adaptif untuk memberikan strategi pembelajaran yang relevan terhadap peserta didik kita. Mari bersama membentuk pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.